Apa ya, lebih mendekatkan diri sama Allah, mendekatkan ibadah karena Ramadan itu kan bulannya kita untuk fokus dan maksimal beribadah gitu. Nah kalau soal berbagi tadi kan yang tanya gimana sih ngajarin anak berbagi. Oke, kadang kan kita berpikir kan kalau untuk berbagi itu apa yang kita punya itu kan kita bagi gitu kan. Apa ya misalnya kita punya barang banyak gitu ya dari sebagian kita bagi gitu tapi mengajarkan ke anak-anakku dan keluargaku kalau berbagi berikan yang terbaik apa yang kalian punya. Jadi kadang-kadang aku suka ngejebak anak-anak, ayo coba kalian cari mainan terbaik kamu gitu kan, mana sih mainan kesayangan gitu kan, mereka udah sibuk milih mainan kesayangan yang paling mereka suka. Terus itu udah berkumpul, oke sekarang dia mengajak kalian ke rumah anak-anak yang kurang beruntung. Nah mainan yang kalian udah kumpulin sekarang itu harus dibagi. Ya kalau yang kecil sih kayak kenapa nggak bilang kalau mau dikasih, kalau mau dikasih aku kasih yang aku udah nggak mainin atau yang itu yang ini yang ada 2 ada 3. Nah dari situ ngajarin kalau konsep itu kita berbagi barang apa yang paling kita sayang, apa yang paling bagus yang kita punya. Yang lucu anakku yang umur 3 tahun dia akhirnya ngasih tapi sambil nangis. Ini buat kakak, nangis terus dia diemin liatin, boleh aku pegang dulu nggak, ya udah deh boleh buat kakak gitu. Tapi ketika kita bisa melepaskan diri kita dari kemelekatan apa barang-barang di dunia ini yang paling kita sukain, yang paling kita cintai, itu akan mudah sih ngejalanin hidup nanti ke depannya. Jadi rasa takut kehilangan akan materi itu udah nggak terlalu berat lagi. Kalau untuk buka puasa kira-kira tuh ada takjil wajib nggak sih Kak biasa di rumah? Anakku tuh keluargaku semuanya nggak ada yang suka buka di luar. Bahkan kemarin ada anakku yang umur 5 tahun baru belajar puasa pertama, kita karena dia nangis tuh 2 jam terakhir nggak kuat disuruh buka nggak mau, akhirnya jadi kita nonton deh biar kalian teralihkan. Nonton keluar itu 5 menit pas buka puasa. Aku bilang yuk makan di restoran kesukaan kamu, enggak aku maunya makan di rumah. Jadi cuma ngebatalin minum, buru-buru buka di rumah gitu. Jadi pulang ke rumah. Jadi senangnya adalah anakku udah terbiasa buka puasa di rumah karena di rumah itu udah makanannya yang udah baik, aman gitu kan, udah pasti halal. Nah, terus habis kayak gitu kita lanjutin terawih bareng. Jadi kalau nyari aku dan Mas Anung di bulan Ramadan, kita pasti buka puasa sampai terawih itu ada di rumah biasanya. Tadi soal menyebabkan soal tarawih di rumah dan itu udah mulai kejadian dari pandemi. Jadi pandemi itu merubah pola hidup yang luar biasa. Salah satunya di bulan Ramadan. Kalau dulu Ramadan Mas Anung masih suka syuting, aku juga masih ada kerja. Tapi pas pandemi itu tahun pertama kita full taraweh di rumah dan full diimamin sama Mas Anung. Full juga subuh selalu jamaah. Itu bisa nikmat banget. Jadi itu salah satu kebiasaan di pandemi yang masih kita jaga sampai sekarang, berarti udah 4 tahun. Kita sekarang ya udah taraweh pasti di rumah bareng-bareng. Mas Anung imamin Mbak juga satu rumah dari subuh sampai tarawih. Tapi anak full puasa mungkin. Anak full puasa yang 4 pertama full. Kalau yang kelima kemarin baru berhasil 1 hari. Tapi dia juga masih 5 tahun gitu. Hari besoknya dia agak trauma jadi zuhur udah buka. Kalau yang terakhir sih ya cuman dia udah belajar niat puasa, buka puasa, sahur ikutan. Tapi kalau untuk puasanya belum. Iya, terus dia ajarin ibadah sunnah juga nggak sih? Kayak tadarus juga. Iya dong, kalau lagi di Ramadan kayaknya rugi ya kalau cuma jalannya cuma wajibnya. Tapi emang ibadah-ibadah sunnah nggak cuma diterapin dari pas Ramadan sih. Kayak anakku tuh kayak insya Allah nggak pernah putus, kayak misalnya sholat subuh pasti udah paketan sama sholat sunnah sebelumnya gitu. Jadi ibadah sunnah udah kita terapin dari sebelum Ramadan. ada keseruan untuk nyiapin menu buka dan sahur, nah kan pasti kelihatannya beda-beda Ya, nih. betul, beda semuanya. Cuman keluarga aku kalau buka puasa kita cuma ngemil, dia cuma makan kolak, es buah, gorengan, gitu kan, gorengan terus kurma. Nanti makannya baru sahur. Jadi kita semua makan bener cuma sehari sekali pas sahur anak-anak juga. Iya. Lagi aku kan di rumah kalau yang pandemi ini mungkin biasanya Gini ya, aku tuh sebenarnya nggak bisa masak sama sekali gitu, karena di rumahku yang masak masan, karena dia hobi masak. Dan dari emang nikah udah bilang please jangan nuntut aku bisa masak, karena aku nggak bisa masak gitu. Tapi kemarin akhirnya tiba-tiba ada 1 hari Mas Anu bilang aku mau makan, tapi kamu yang masak. Masak apaan? Ya apa aja kalau bisa lah, ayam goreng deh seenggaknya. Tau gak sih mau masak ayam gorengnya kayak gimana sih cara masak ayam goreng, ini bukan karena emang nggak pernah gitu kan. Terus nyari-nyari menu ternyata bikin ayam goreng sekarang sesimpel kalau punya Royco di rumah cuman kasih 2 saset yang kecil terus diungkep digoreng enak banget gitu. Apalagi kalau ayamnya lagi panas gitu, karena kalau ayamnya udah dingin
beda lebih nikmat ayamnya pas panas. Jadi ternyata masak sekarang simple ya, itu nggak harus dengan bawang apa segala macam, cukup dengan roiko aja udah bisa jadi ayam gorengnya gurih gitu. Jadi ya mulai happy, tapi ya biar masak aja. Tapi cara parenting kamu ke anak gimana Kak, untuk belajar puasa? Cara parenting kamu ke anak, Aku tidak mau memaksakan. Kalau buat anak-anak yang belum atau balik, biarkan mereka puasa semampunya mereka dulu. Jangan sampai puasa ini menjadi beban buat mereka. Dan aku sama Mas Anung nggak mau puasa tuh kita kasih reward kalau berhasil puasa sehari 100.000 atau enggak kalau zamanku kecil ntar dapat sepeda, dapat apa gitu. Karena buat aku kok makna puasa jadi secemen sepeda, secemen 100.000 sehari gitu. Sedangkan puasa tuh artinya lebih besar dari itu. Kayak anakku makanya kemarin yang umur 5 tahun udah 2 jam lagi batal gitu, buka puasa dia nggak mau batal karena dia bilang biarin aja pencernaanku lagi istirahat 2 jam lagi, aku tahu biar usus aku nggak capek, aku makan dulu gitu. Jadi pemahamannya udah lebih, kenapa dia harus puasa, itu bagus untuk pencernaan, ini puasa itu urusan kita sama Allah. Karena anakku yang udah akhir balik, yang udah halangan pun puasa dia buru-buru bayar gitu. Kenapa dia bayar? Karena dia bilang hanya satu ibadah yang kita hutangnya sama Allah, itu cuma puasa. Kalau kita utang sama manusia aja kita nggak bayar, itu besar banget gitu kan urusannya gitu, apalagi sama Allah. Jadi emang alhamdulillah anak-anakku udah paham makna puasa yang lebih besar daripada sekedar reward dapat 100.000 kalau berhasil puasa. Oke, ambil foto boleh sih. Nanti ya boleh ambil foto. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.